teman-teman reaksinya untuk teman-teman semuanya di sore hari ini semangatnya gimana nih? Boleh love, boleh tepuk tangan. Oke, mantap ya teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesempatannya, hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang sangat menarik dan relevan ya tentunya teman-teman, yaitu dengan tema integrasi pendidikan dan kearifan lokal dalam penulisan ilmiah. Nah, saya Ayu Nosa selaku moderator mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman dan berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan sore hari ini ya teman-teman. Oke, kehadiran teman-teman semuanya menunjukkan semangat yang luar biasa ya tentunya dalam belajar, berkembang, serta berkontribusi bagi dunia pendidikan dan akademik. Nah, tema yang kita angkat hari ini menjadi sangat penting karena di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi, kita tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, tapi juga mampu menghadirkan identitas, nilai, dan kekayaan budaya lokal di dalamnya. Nah, kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber gagasan, nilai, dan solusi yang relevan untuk berbagai persoalan masa kini. Nah, melalui webinar ini kita berharap dapat memperoleh wawasan baru tentang bagaimana pendidikan dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya lokal, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diolah menjadi karya tulis ilmiah yang bermakna, inovatif, dan berdampak luas. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama ya, izinkan saya membuka kegiatan webinar pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oke, tentunya kita juga tidak tentunya Nosa tidak sendirian ya. Nosa sudah menghadirkan narasumber yang super keren tentunya untuk nantinya berdiskusi, berdialog dengan teman-teman semuanya. Jadi Nosa berharap teman-teman di sini bisa interaktif dan bisa menggali semua pengetahuan yang didapatkan oleh beliau seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman, yaitu Dr. Tanti Sugiharti MSc. Beliau adalah sosok yang sangat passionate di dunia pendidikan, bahkan sudah aktif berkarya dan berkontribusi sejak tahun 2000. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman? Terima Oke. kasih. Nah, beliau ini sudah berkontribusi sejak tahun 2000 hingga sekarang. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman betapa banyaknya pengalaman dan perspektif yang akan beliau bagikan kepada kita hari ini. Nah, kalau melihat perjalanan akademiknya, beliau ini memiliki latar belakang yang sangat inspiratif. Gelar doktornya diraih di Universitas Pelita Harapan dengan fokus pada educational leadership. Sebelumnya juga beliau studi magisternya di University of Groningen, Belanda. Semoga gak salah sebut ya, nanti mungkin Kak Tati bisa memperbaiki kalau ada salah sebutan universitasnya ya. Nah, dalam bidang educational effectiveness and school improvement. Dan perjalanan akademiknya dimulai dari Universitas Indonesia di jurusan sastra Inggris dengan peminatan linguistik. Kombinasi yang cukup keren ya teman-teman karena memadukan bahasa, pendidikan, dan kepemimpinan. Nah, untuk saat ini Kak Tanti beliau juga aktif sebagai dosen di STIE Kasih Bangsa sejak tahun 2022. Selain itu sejak 2010 beliau dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Alumni Luar Negeri Indonesia, yang tentunya menunjukkan komitmen beliau dalam membangun jejaring dan kontribusi nyata bagi Indonesia.
Tidak berhenti di situ, teman-teman. Beliau juga merupakan anggota profesional Himpunan Penerjemah Indonesia yang semakin melengkapi kiprah beliau di dunia profesional. Nah, teman-teman, tidak usah berlama-lama ya. Sepertinya teman-teman di sini tidak sabar untuk menyambut atau mengobrol dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Tanti. Kita sapa dulu ya Kak Tantinya. Halo Kak Tanti. Selamat sore. Sore Kak, gimana nih kabarnya Kak Tanti sekarang? Alhamdulillah baik. Terima Oke. kasih untuk kesempatannya ya. Senang banget bisa bekerja sama dengan Duta Pustaka dan juga bisa ketemu dengan teman-teman lainnya di webinar ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke Tanti, oke Kak Tanti. Ini apakah Kak Tanti sudah siap untuk berdiskusi terus ngobrol dengan teman-teman peserta lainnya Kak? Insya Allah siap. Oke, mungkin teman-teman panitia juga sudah siap dan untuk waktunya Nosa persilahkan untuk Kak Tanti ya. Terima kasih. Mohon bantuannya ya untuk presentasinya. Oke, saya sudah bisa mulai? Sudah bisa Kak Tanti, dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar baik? Jelas, oke. Untuk di teman-teman, apakah sudah jelas teman-teman buat jempolnya? Sudah ya? Oke, baik, saya mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Biasa kalau weekend hari Sabtu, biasa kita jalan-jalan ya. Kumpul sama teman-teman gitu ya, ngopi dan lain sebagainya ya. Tapi terima kasih banget berkesempatan untuk meluangkan waktu untuk kita ngobrol tentang pengalaman yang mau saya share, yang mau saya bagikan, dan juga proses penulisan buku saya dan penerbitan buku saya bersama penerbit Duta Pustaka yang luar biasa banget ya, membantu saya untuk belajar tentang mengedit buku kayak gitu ya, dan bagaimana untuk bisa menerbitkan buku yang bagus seperti yang sudah terlaksana di bulan Maret lalu. Oke, saya mau cerita mengenai integrasi pendidikan dan kearifan lokal dalam kepenulisan ilmiah. Bisa dibantu berikutnya, halaman berikutnya. Oke, saya pengen quote dulu satu kutipan yang bagus banget ya dari sastrawan besar Indonesia, Bapak Pramoedya Anantatur. Beliau mengatakan ini salah satu kutipan yang sangat menggugah saya ya. Beliau mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang. Ia akan hilang di dalam masyarakat, dan dari sejarah menulis adalah bekerja untuk keajaiban, keabadian. Ini luar biasa banget ya. Maksudnya banyak orang-orang pintar, tapi ketika misalnya mereka meninggalkan dunia ini, terus namanya hilang begitu aja gitu ya. Orang nggak bisa lihat apa ya yang bisa kita lihat dari orang hebat tersebut gitu ya. Nah, ternyata dengan menulis ya, apalagi menulis buku ya, meskipun suatu saat kita barangkali sudah tidak aktif lagi di dunia kepenulisan, atau mungkin ketika kita sudah tidak ada lagi gitu ya, orang masih tetap bisa membaca karya-karya kita. Artinya bahwa kita akan tetap abadi gitu ya, orang masih bisa melihat karya kita, mengingat kita, dan bisa mendapatkan banyak inspirasi dari buku atau tulisan yang udah kita buat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah saya mau cerita dulu ya mengenai buku yang saya tulis, yang saya publikasikan bersama teman-teman dari penerbit Duta Pustaka. Nah, judulnya itu kan ini ya, menceritakan bagaimana bahwa kepemimpinan sekolah itu bisa dibangun dari kearifan lokal gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu logo pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Ada yang sudah pernah ke Lombok nggak sih, teman-teman? Ada yang sudah pernah?
ada yang tahu misalnya Gunung Rinjani, mungkin ini salah satu gunung yang luar biasa ya, yang banyak didaki oleh ribuan pendaki dunia gitu ya. Di logo Lombok Utara ini ada Gunung Rinjaninya loh gitu ya, di belakang itu ya, yang warna coklat ya. Itu menarik, salah satu gunung ketiga tertinggi di Indonesia yang tiap tahun itu ya didaki oleh ratusan ribu pendaki dari seluruh dunia gitu ya. Nah ini ada di Kabupaten Lombok Utara gitu ya. Ya, itu yang merah ya, yang merah itu adalah masjid ya, Masjid Bayan Bele gitu. Bele itu artinya besar, yang memang ada di Kecamatan Bayan. Ini adalah masjid pertama di Pulau Lombok ya. Aduh, ini sejarahnya luar biasa gitu ya. Nah, terus kalian mungkin ada yang udah pernah baca nggak sih buku saya? Saya bicara mengenai Tio Tata Tuna. Bisa lihat ya di bawahnya ya, itu ada satu simbol tulisannya ada 3 kata bahasa Sasak ya, Tio Tata Tuna gitu ya. Nah, terus gimana sih ceritanya kok 3 kata ini bisa jadi sebuah karya disertasi? Karena kebetulan buku saya ini adalah diinspirasi oleh riset yang saya lakukan selama kurang lebih 3 tahun ya gitu ya. Sebelum menjadi disertasi, kemudian saya artikelnya kemudian dipublikasikan di jurnal terindeks internasional gitu. Kemudian saya tulis menjadi buku gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tahu mengenai ini ya, kayak Garuda Pancasila ya, kan di bawahnya itu juga ya, burung Garuda itu kan memegang satu, apa ya, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah apa ya, kayak nilai-nilai gitu ya, yang kita junjung tinggi sama-sama dan kita pengen dilaksanakan oleh setiap orang, oleh warga negara Indonesia, kira-kira kayak gitu. Nah, Tio Tata Tuna juga seperti itu gitu ya. Nah, ini menarik ya kalau kita bicara penelitian secara umum, sebenarnya selalu dimulai dari yang namanya fenomena apa nih yang kita lihat gitu ya, apa yang kita rasakan gitu kan ya. Kebetulan di tahun 2020 saya dan perkumpulan IOA, Perkumpulan Alumni Luar Negeri Indonesia, memulai tugas pelatihan guru dan kepala sekolah. Jadi pelatihan kepemimpinan untuk kepala sekolah dan guru-guru untuk 1.500 guru dan kepala sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara gitu ya. Nah, kami mulai tahun 2020 dan kemudian selesai di tahun 2024. Nah, kemudian di tahun 2025 kami pindah dengan membawa tema program yang sama, yaitu program Lombok Bangkit ke Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kami berpindah ke Kabupaten Lombok Tengah September 2025. Nah, saat ini kami sudah melatih hampir 500 orang, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ya guru dan kepala sekolah yang bisa kami latih. Jadi memang kalau kita lihat di sini sebenarnya kepemimpinan adalah apa ya, satu hal yang benar-benar saya fokuskan dan barangkali pelatihan ini yang udah saya lakukan bersama teman-teman di Perkumpulan IOA sejak 2010 menginspirasi saya untuk mengambil program doktor di bidang kepemimpinan gitu ya. Nah, tadi kembali ke Lombok Utara. Kalau kalian tahu, Lombok Utara adalah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB gitu ya. Lombok Utara dulunya ini masuk ini ya, Kabupaten Lombok Barat nih gitu. Di tahun 2008 mereka ada pemekaran dan memisahkan diri dari Lombok Barat sehingga menjadi kabupaten baru, kabupaten paling muda yang berdiri di tahun 2008, namanya Kabupaten Lombok Utara. Nah, ketika mereka membuat simbol daerahnya, muncullah kata Tio Tata Tuna gitu ya. Nah, jadi ketika saya sedang mengadakan pelatihan di Lombok Utara, saya melihat ini apa sih Tio Tata Tuna ini gitu ya. Jadi saya kemudian bertanya kepada teman-teman, membaca artikel-artikel ya tentang penelitian yang udah dilakukan di Lombok gitu ya. Oh, ternyata Tio Tata Tuna ini adalah gitu ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan salah satu pendiri dari Kabupaten Lombok Utara, Bapak Najmul Ahyar, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika Kabupaten Lombok Utara berdiri, mereka mencari-cari ya, kira-kira kita mau bikin logo Kabupaten Lombok Utara seperti apa gitu ya, mungkin ini ada gambarnya gitu kan ya, apa nih yang mencerminkan dari
masyarakat Lombok Utara gitu ya. Nah, dilombakan loh ya. Jadi pada saat itu menarik banget gitu ya konsepnya bahwa untuk membuat logo ini itu pemerintah kabupaten yang baru ini membuat lomba gitu kan ya. Ayo siapa nih yang bisa bikin logo yang menarik. Nah, salah satu yang pemenangnya adalah yang bikin logo yang saat ini nih, yang ada tulisan Tio Tata Tuna gitu ya. Jadi menarik banget ya latar belakang terciptanya logo dari Kabupaten Lombok Utara. Mungkin teman-teman yang datang dari berbagai daerah lain ya pasti juga ada ini ya logonya ya gitu ya, berbeda-beda ya, dan biasanya di bawahnya tuh ada kata-kata daerah ya. Kalau orang yang di Jawa mungkin ada bahasa Jawa gitu ya, yang dari Sunda bahasa Sunda dan lain sebagainya gitu. Nah, secara umum masyarakat di Pulau Lombok ya itu mereka adalah suku Sasak gitu ya, hampir 100% ya, 90% lebih itu mereka adalah orang Sasak gitu ya, orang Sasak yang juga berbahasa Sasak gitu. Jadi Tio Tata Tuna ini adalah bahasa Sasak ya. Nah, kemudian fenomena ini menarik ya. Saya berpikirnya seperti ini, Tio Tata Tuna ini ada nggak sih hubungannya ya dengan kepemimpinan gitu ya. Nah, saya bertanya kepada salah satu pendiri dari Kabupaten Lombok Utara lainnya ya, pada saat itu yang menjabat di tahun 2022, Bapak Johan Samsu ya, Pak Bupati, beliau mengatakan, saya bilang seperti ini Pak, Tio Tata Tuna itu ada nggak sih Pak hubungannya dengan kepemimpinan gitu ya. Oh, Tio Tata Tuna itu punya hubungan yang sangat besar loh Ibu dengan kepemimpinan. Oh, saya lebih semangat nih. Wah, ini kayaknya bagus nih untuk dijadikan riset disertasi saya gitu ya. Nah, kemudian ini kepemimpinan siapa gitu ya. Saya berpikirnya kepemimpinan siapa nih gitu kan ya yang mau dilihat gitu kan ya. Oh, kebetulan saya melatih kepemimpinan nih untuk guru sama kepala sekolah. Jadi saya mencoba untuk menautkan antara konsep Tio Tata Tuna ini ya yang merupakan local wisdom dari Lombok Utara dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Nah, jadi kemudian konteksnya adalah riset yang saya lakukan ini adalah riset dari program doktoral saya. Jadi ini adalah disertasi yang saya tulis bersama dengan 2 orang pembimbing saya sejak saya memulai risetnya tahun 2022 dan selesai di awal 2025 gitu ya. Jadi lumayan lama nih ya gitu ya. Nah, saya percaya bahwa pendidikan adalah instrumen utama transformasi sosial dan pendidikan. Kita bisa merubah ya kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat dengan pendidikan. Jadi kalau kita pengen maju, tentu yang perlu kita harus lakukan adalah memajukan pendidikannya, gitu kan ya. Nggak ada cara lain, hanya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, yang tentu bersumber dari pendidik ya, guru dan kepala sekolah misalnya, itu bisa mentransformasi kondisi sosial dan budaya masyarakat menjadi lebih baik ya. Mungkin itu latar belakang dari riset dari disertasi saya yang kemudian juga saya jadikan buku gitu ya. Oke, barangkali berikutnya. Oke. Nah, filosofi hidup suku Sasak terutama yang ada di Lombok Utara, Tio Tata Tuna ini, Tio artinya apa sih gitu ya, saya bertanya-tanya ya, Tio itu artinya apa gitu. Kalau secara umum menurut bahasa Sasak, Tio itu artinya tumbuh gitu. Menarik ya. Tio itu artinya tumbuh gitu ya. Tumbuh bagaimana sih gitu. Oh, maksudnya adalah mendorong pertumbuhan kapasitas individu dan organisasi secara berkelanjutan. Kenapa dipilih kata Tio Tata Tuna ya? Tio tumbuh, Tata itu menata, mengelola, Tuna itu berkelanjutan, maksudnya dijaga. Nah, ini menarik karena kan Lombok Utara ceritanya adalah kabupaten baru ya, pemekaran dari Lombok Barat. Nah, mereka ini adalah katakanlah satu daerah atau kabupaten yang baru. Jadi sedang tumbuh nih gitu ya. Lombok Utara ini sedang tumbuh gitu ya. Nah, kalau udah tumbuh gimana caranya supaya jadi lebih baik? Harus ditata, ya nggak sih teman-teman ya? Kalau sesuatu mau jadi lebih baik harus ditatakan ya gitu ya. Jadi yang sudah tumbuh dengan baik ini harus ditata, dikelola dengan baik gitu ya, agar kedepannya juga bisa jadi lebih baik, lebih rapi ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Yang sudah rapi ini nih, gimana caranya supaya tetap rapi dan bahkan bisa lebih baik, bisa lebih rapi. Muncullah kata tuna, yaitu menjaga, atau mungkin yang lebih keren saat ini penyebutannya adalah sustainable, maksudnya berkelanjutan ya. Jangan sampai sesuatu yang udah tumbuh ditata dengan baik, kemudian malah jadi rusak ke depannya misalnya gitu kan ya. Nah, pemerintah Kabupaten Lombok Utara ingin agar sesuatu yang sudah tumbuh, maksudnya kabupaten mereka ini sudah tumbuh, sudah muncul, ditata dengan baik ya, dengan pengelolaan, dengan kebijakan ya, yang sesuai dengan masyarakat ya. Kemudian gimana nih caranya supaya daerah yang sudah bagus, yang sudah rapi gitu kan ya, ke depannya bisa jauh lebih bagus, bisa lebih rapi. Orang-orang lebih disiplin, ekonominya bisa tumbuh dengan baik, pendidikannya juga bisa lebih baik. Seperti itu ya kira-kira gambaran besar dari Tio Tata Tuna gitu. Nah, kemudian saya pengen menautkan ya Tio Tata Tuna ini dengan kepemimpinan sekolah. Kenapa kepemimpinan sekolah? Karena memang guru-guru dan kepala sekolah di organisasi sekolah ini adalah ujung tombak ya, ujung tombak pendidikan yang lebih baik. Saya rasa kita semua sepakat ya dengan pemikiran seperti itu. Nah, oke, berikutnya silakan kita pengen lihat. Nah, ini ya. Oke, nah di dalam penelitian saya kebetulan ini adalah beberapa foto-foto ya proses ketika saya ke lapangan ya beberapa kali ke lapangan cukup lama sih ya selama 3 tahun itu ya untuk berdiskusi interview FGD gitu ya dengan kepala sekolah dengan guru-guru gitu ya dibantu oleh 2 orang promotor saya gitu ya. Nah itu kalau kita lihat ada informannya. Kalau penelitian saya kan kebetulan studi kasus ya, kualitatif, jadi memang tidak terlalu banyak angka-angka kayak penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi justru kalau penelitian kualitatif itu kita lebih banyak ke lapangan, berdiskusi, menanyakan hal yang perlu kita gali sama-sama. Nah, kemudian setelah itu nanti kita olah datanya dan kemudian kita interpretasikan. Nah, jadi saya pengen menautkan tadi tuh, bagaimana kepala sekolah itu menjalankan nilai-nilai Sasak tadi, yaitu Tio Tata Tuna ini dalam menjalankan kepemimpinan mereka di sekolah. Itu menarik banget ya, gitu ya. Dan ternyata, gitu ya, di hasil akhirnya kita bisa lihat sama-sama bahwa ternyata di sini kan ada total informernya 24 orang ya. Teman-teman bisa bayangin tuh ya, selama 3 tahun itu saya bertemu dengan mereka dan berdiskusi ya. Wawancara tuh 1 orang tuh bisa sampai 2 jam kayak gitu ya. Nah, ini transkripnya juga panjang banget gitu kan ya. Jadi harus harus diolah, dicari tema-temanya apa nih, tema-tema besarnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 24 orang, ada kepala sekolah, ada guru-guru gitu ya, ada pengawas kayak gitu ya. Kemudian juga tokoh adat dan juga tentu tokoh pendidikan dan ada 2 bupati yang juga menjadi narasumber saya gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, terus kemudian apa sih contoh-contoh praktik baik kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah di 5 sekolah penggerak yang ada di Lombok Utara pada saat itu. Kalau Tio contohnya adalah tumbuh bersama gitu ya, di mana kepala sekolah memotivasi guru, siswa dan komunitas orang tua dan masyarakat sekitar sekolah untuk terus berkembang. Contohnya ya, kepala sekolah memotivasi guru misalnya untuk jadi Google Master Trainer, keren ya, Google Master Trainer kayak gitu kan ya. Kemudian kepala sekolah mendorong guru-gurunya untuk menjadi guru penggerak gitu kan ya. Kalau guru penggerak kan ketika zamannya Pak Nadiem ya, Pak Menteri, kebetulan saat itu guru penggerak ini nanti bisa jadi kepala sekolah gitu ya. Pada saat itu kepala sekolah harus jadi guru penggerak. Seperti itu ya, mungkin yang sekarang berbeda barangkali ya. Nah, jadi kepala sekolah itu ingin agar kepemimpinannya beliau itu tidak hanya cuma dia aja gitu ya yang menjadi pemimpin, tapi ingin membangun ya generasi baru kepemimpinan di mana guru-gurunya didorong gitu kan ya untuk juga belajar menambah kapasitas kepemimpinan mereka, menambah pengetahuan mereka gitu ya. Sehingga guru-gurunya juga ya sama pinter, sama hebatnya gitu ya dengan kepala sekolah gitu. Jadi banyak kepala sekolah dari 5 sekolah penggerak ini di Kabupaten Lombok Utara yang bisa menghasilkan gitu kan ya
guru-guru yang berprestasi tingkat nasional, bahkan ya luar biasa banget loh ya, dari berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan kemudian tingkat nasional gitu kan ya. Nah, kemudian juga mereka juga mengajak para kepala sekolah ini, itu contoh dari praktik baik Tio ya, adalah mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam pengembangan sekolah. Jadi kepala sekolah dan guru-guru percaya gitu ya bahwa orang tua, masyarakat sekitar, walaupun anaknya tidak bersekolah di situ, menganggap bahwa orang tua dan masyarakat sekitar itu juga adalah pilar-pilar yang akan mendukung praktik baik kepemimpinan sehingga sekolah menjadi sekolah yang berkualitas gitu kan ya. Kalau teman-teman tahu di Lombok Utara memang kita masih banyak berjibaku ya. Challenge tantangan terbesar kita di sana itu adalah masih literasinya masih cukup rendah, masih harus ditingkatkan kembali gitu kan ya. Nah ini peran guru, orang tua, peran guru, kepala sekolah dan orang tua ini mereka saling bahu membahu sehingga dari tahun ke tahun literasinya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Teman-teman juga tahu di Lombok Utara itu masih banyak kasus pernikahan dini teman-teman ya. Jadi anak umur 15, 16 tahun gitu ya sudah menikah dan sebelum umur 19 tahun mereka sudah mempunyai anak gitu ya. Tingkat perceraian juga masih tinggi gitu kan ya. Orang tua kemudian ibu bekerja di luar negeri, bapak bekerja di luar negeri, anak-anaknya tinggal bersama papu itu kakek dan nenek yang tidak pernah bersekolah, bayangin loh gitu ya. Jadi anak-anaknya ya kira-kira bisa membaca dengan baik nggak sih? Ya enggak gitu ya. Nah ini peran kepala sekolah dan guru itu punya apa ya peran yang sangat luar biasa untuk bisa working with this condition yang ada di Lombok Utara gitu ya. Nah, kalau udah tumbuh nih ya kapasitasnya, kualitas guru juga lebih bagus, hubungan guru dan pihak sekolah dan masyarakat juga bagus. Nah, terus harus diapain gitu kan ya. Nah, setelah tumbuh kesadarannya harus ditata gitu ya. Harus dikelola dengan baik gitu ya. Jadi manajemen sekolah bisa diorganisir dengan baik sehingga menciptakan ketertiban dan efisiensi gitu ya. Nah, Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang sangat aman gitu ya teman-teman. Kalau ke sana tuh pasti seneng ya, masyarakatnya itu sangat apa ya, sangat humble gitu ya, sangat ramah gitu ya, menghormati apa perbedaan-perbedaan. Kan di sana banyak sekali agama itu bercampur dengan ini ya, ada Muslim, tentu sebagian besar adalah Muslim, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya gitu ya, dan mereka sangat menghormati keberagaman ini. Nah itu kan harus dikelola ya, gitu ya. Bahkan ada salah satu kepala sekolah dari 5 key participants tadi itu ada salah satu ibu ya dari SDN Malaka, Ibu Adek, mudah-mudahan Bu Adek ada di sini. Beliau satu-satunya kepala sekolah yang beragama Hindu, tapi sebagian besar masyarakat dan siswa-siswa dan guru-gurunya adalah Muslim gitu ya. Nah ini jadi satu hal yang harus ditata dengan baik ya. Bagaimana beliau itu mengelola sekolahnya dengan sangat baik gitu kan ya, membangun komunikasi yang sangat baik dengan setiap orang yang ada di sekolah maupun di lingkungan. Nah, kalau udah terstruktur, udah dikelola dengan baik, kemudian gimana ya caranya ya supaya meskipun kepala sekolah tadi udah misalnya berpindah tugas, tempat tugas ya, dipromosikan ke tempat tugas yang baru, tentu diharapkan agar praktik baik kepemimpinan tetap bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini yang kita sebut keberlangsungan, yaitu tuna ya. Jadi keberlangsungan, sustainable kayak gitu ya. Jadi praktik baik kepemimpinannya bisa terus dilestarikan dan ditingkatkan seperti itu ya. Ini adalah salah satu temuan-temuan yang sangat menarik ya dari penelitian saya. Oke, berikutnya. Nah, ini menarik sekali ya, tahun 2010 pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjadikan nilai-nilai Tio Tata Tuna ini sebagai pendorong ini satu gerakan besar di dunia pendidikan di Lombok Utara ya, gerakan kembali ke hitoh pendidikan ya. Jadi pada saat itu pemerintah daerah terutama dinas pendidikannya itu mereka membuat buku-buku panduan ya untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk siswa ya. Jadi kayak dulu teman-teman mungkin ada yang pernah belajar P4 nggak sih gitu kan ya, bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi pemerintah daerah tuh punya ide yang bagus banget gitu kan ya. Mereka ingin kembali ke hitoh pendidikan
ya, yang mereka punya gitu loh, sesuai dengan budaya yang sehari-hari mereka pahami, mereka pelajari gitu kan ya, yaitu dengan kembali kepada tadi local wisdom mereka, yaitu Tio, Tata, Tuna gitu ya. Buku-bukunya masih ada walaupun sekarang udah tidak digunakan lagi, tetapi diharapkan nantinya saya dengar dari pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, mereka akan mulai untuk berencana untuk ini nih menumbuhkan kembali, menggerakkan kembali hitoh pendidikan. Nah, menarik juga Tio Tata Tuna itu juga ada lagunya loh. Jadi ada marsnya, ada himnenya gitu ya. Itu luar biasa ya, yang diciptakan dan didengung-dengungkan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan ada satu sekolah yang setiap hari Senin siswanya itu selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka juga menyanyikan ini nih, himne dan mars Tio Tata Tuna gitu. Aduh, itu lucu banget sampai mendengarkan gitu kan. Ya mana coba di YouTube ada Bu gitu ya. Oh, saya dengarkan, wah luar biasa. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali budaya daerah Tio Tata Tuna agar bisa terus diingat ya oleh siswa, oleh guru, oleh setiap orang yang ada di sekolah gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah mengapa sih riset dan buku yang diterbitkan oleh Deta Pusaka ini penting gitu ya? Karena kalau kita lihat mungkin teman-teman yang barangkali juga punya punya concern di bidang pendidikan gitu kan ya, terutama di bidang kepemimpinan gitu kan ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya praktik dan teori-teori kepemimpinan yang ada saat ini itu kan lahir dari budaya Barat gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar ya tentang kepemimpinan transformasional gitu ya, kepemimpinan melayani, servant leadership gitu ya, kepemimpinan spiritual, itu semua lahir di dunia Barat gitu ya, bukan di dunia di Indonesia misalnya gitu kan ya. Padahal ternyata kekayaan lokal, local wisdom yang ada di Indonesia saat ini ada lebih dari 1.300-an suku bangsa di Indonesia yang masing-masing tentu punya budaya berbeda-beda ya. Itu adalah sumber-sumber kepemimpinan loh gitu ya. Nah ini yang belum digali nih. Bayangin teman-teman yang dari daerah-daerah tertentu, tadi ada yang dari daerah Banten misalnya gitu. Banten juga misalnya tentu punya budaya tersendiri ya, budaya Sunda tersendiri gitu kan ya. Nah mungkin nanti bisa dilihat nih ya, ini budaya apa ya yang mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di Banten misalnya. Oh, mau lebih spesifik lagi, misalnya bagaimana budaya orang Banten ini mempengaruhi perilaku kepemimpinan kepala sekolah atau guru atau anak-anak atau misalnya karyawan ya yang ada di perusahaan-perusahaan atau ASN misalnya, bagaimana mereka menjalankan kepemimpinan mereka berdasarkan budaya Banten misalnya gitu ya. Nah, terus juga teman-teman mahasiswa yang tentunya sekarang kan juga harus nulis artikel ya yang dipublikasikan gitu kan ya. Nah, itu juga bisa menjadikan inspirasi loh ya, budaya daerah kalian loh ya. Nggak perlu jauh-jauh kemana-mana gitu kan ya. Karena sebenarnya budaya sehari-hari yang kalian lihat itu dekat banget dengan kehidupan kita gitu kan ya. Nah ini yang bisa kita gali lagi, kita kita supaya nggak sampai hilang gitu ya budaya kita. Kan sayang banget ya budaya yang udah dibangun oleh nenek moyang kita, kenapa enggak untuk dilestarikan gitu ya. Nah ini juga bisa jadi salah satu alternatif penelitian yang bisa kalian mulai ya, yang sederhana gitu ya. Nah, kami percaya dari hasil penelitian saya, salah satu temuan yang menarik adalah bahwa kepemimpinan yang efektif berakar pada nilai budaya lokal. Itu benar, gitu ya. Bahwa praktik-praktik baik kepemimpinan di daerah itu asalnya adalah nilai budaya lokal. Itu luar biasa loh teman-teman ya. Bayangin teman-teman yang tinggal di daerah lihat gitu kan ya, kepemimpinan daerah saya, kepemimpinan misalnya kepala daerah saya gitu kan ya, guru-guru, kepala sekolah, kepala dinas misalnya gitu kan ya, para pemimpin daerah, para tokoh agama, itu banyak banget berasal pada nilai-nilai budaya lokal. Ini menarik untuk misalnya kalian mau bikin tulisan ya, bikin buku dan lain sebagainya. Nah, kemudian kontribusi utamanya apa nih? Penelitian yang udah saya buat gitu kan ya, bahwa tadi karena
teori kepemimpinan di Indonesia saat ini yang digunakan itu banyak banget yang berasal dari negara-negara barat ya, negara Eropa, terutama juga dari Amerika gitu ya. Nah, jadi penelitian ini bisa mengisi kekosongan itu gitu ya. Walaupun sebenarnya udah cukup banyak ya penelitian tentang kepemimpinan berdasarkan budaya, tapi dari tinjauan pustaka, literature review yang udah saya buat, belum pernah ada kepemimpinan yang berdasarkan teori tuna ini gitu ya, dalam terutama dalam praktik baik dari kepala sekolah yang ada di sekolah penggerak seperti itu ya. Nah, kemudian boleh lanjut? Oke, nah terus relevansinya apa sih gitu ya, pendidikan dan kemudian juga budaya lokal gitu kan ya, mau diapain nih gitu kan ya. Yang pertama konsep inklusif gitu kan ya, bahwa budaya itu kan melingkupi setiap orang yang ada di daerahnya gitu ya. Jadi kepemimpinan berbasis budaya yang adaptif, disesuaikan ya dengan budaya daerah gitu kan ya, dan tentu inklusif, jadi berlaku untuk setiap orang gitu ya. Referensi ilmiah, bener. Tadi tuh suku bangsa kita banyak banget ya, pulau-pulau kita lebih dari 17.000. Nah, itu banyak banget local wisdom ya, yang bisa kita gali, kita lihat sama-sama, yang sederhana gitu kan ya. Oh, ternyata bisa loh dijadikan sebagai materi untuk referensi ilmiah misalnya. Termasuk juga menulis buku ya, gitu. Saya lihat di Indonesia sendiri kalau kita lihat banyak banget koleksi-koleksi buku-buku yang banyak bersumber dari budaya lokal ya. Nah, terus teori responsif adalah mendorong teori kepemimpinan yang responsif terhadap keunikan budaya lokal. Gitu ya. Saya percaya budaya lokal itu di setiap daerah tentu berbeda-beda ya, nggak ada yang sama loh, gitu kan ya. Pasti itu setiap daerah itu unik. Jadi keunikan ini sebenarnya dicari dalam penelitian misalnya gitu ya. Oke, berikutnya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah dukungan publikasi karya ilmiah saya. Yang pertama, saya mempublikasikan penelitian saya ini di jurnal Scopus 2 di Societies dari Publisher NDPI. Ini adalah jurnal Scopus Q2 tahun 2024 dengan judul Enhancing Human Resource Quality in Lombok Model Schools, a Culture-Based Leadership Approach with TIO, Tata, and Tuna Principles. Nah, yang kedua, saya dan tim promotor juga berpikir, kan bikin dong bukunya gitu, biar lebih banyak orang yang membaca ya di Indonesia gitu. Walaupun pakai bahasa Inggris nih gitu, karena kebetulan disertasi saya memang dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Kenapa? Karena saya pengen lebih banyak orang yang membaca. Jadi budaya Lombok juga bisa dan budaya Indonesia itu bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Kata di Januari 2026 saya ketemu nih dengan tim Duta Pustaka ya. Saya lihat di IG-nya mereka gitu kan. Aduh seneng banget ya. Saya agak khawatir sebenarnya karena ini bukunya dalam bahasa Inggris gitu ya. Terus terang saya khawatir gitu kan ya. Jadi yang bisa nggak sih gitu kan ya, ini ditulis bukunya dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Terutama dari penerimaan masyarakat maupun dari editornya nih gitu kan ya. Tentu kan penerbitan buku ini banyak sekali dipengaruhi oleh editor nih gitu kan ya. Oh bisa kita siap gitu ya. Oh ya udah oke. Saya berikan naskahnya, naskah awal banget ya, itu di Januari 2026 ya kalau nggak salah ya. Kemudian waktu itu ada editor saya Mbak Novita ya kalau nggak salah ya. Bagus banget ya, saya senang deh kerjasama dengan beliau ya, banyak memberikan masukan-masukan, memberikan alternatif, misalnya pemilihan kata ya gitu ya. Aduh seneng banget gitu ya. Saya juga belajar walaupun background saya sastra Inggris gitu kan ya. Tapi saya banyak belajar untuk bahasa Inggris yang dipergunakan dalam penulisan buku, terutama untuk buku kepemimpinan. Tentu berbeda ya. Ini kan buku referensi gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan buku-buku yang misalnya sifatnya lebih lebih fun untuk anak muda dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kan buku referensi gitu ya, mungkin terlihat agak serius gitu kan ya. Tapi saya berharap ternyata pas sudah jadi saya lihat, bahasanya cukup sederhana kok. Saya juga nanya sama teman-teman gitu ya. Senang banget gitu kan ya bisa dibantu sehingga bahasanya jadi lebih lugas gitu ya, tidak terlihat terlalu serius gitu kan ya. Terus kemudian layoutnya juga bagus banget gitu kan ya. Kalau teman-teman yang udah baca mungkin lihat buku saya yang e-booknya maupun yang printednya,
itu semua buku tadi tuh foto-fotonya ya itu semua berwarna loh. Kalau kalian lihat buku lain ya mungkin rata-rata kan buku apa ya gambar-gambar di dalam bukunya itu kan hitam putih gitu ya. Tapi ini enggak loh gitu kan ya. Ini special banget. Saya senang banget gitu ya. Dicetak dengan bagus, dengan berwarna dan dengan kualitas yang sangat bagus. Kertasnya bagus. Apa namanya kualitas dari print foto berwarnanya juga bagus banget, layoutnya juga pas gitu kan ya, rapi banget gitu kan ya. Aduh, saya bersyukur banget ketemu sama Detak Pustaka dan saya bilang nih kalau saya terjemahin dalam bahasa Indonesia bisa juga ya dibantu. Oh bisa, oke. Insya Allah ya gitu kan ya. Udah ada sponsor yang bilang kan bikin dalam versi bahasa Indonesianya dong biar nanti juga bisa disebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Lombok Utara gitu ya. Insya Allah ya perlu waktu untuk menerjemahkan bukunya gitu. Oke, berikutnya. Oke, ini slide terakhir saya. Teman-teman bisa lihat ya, ini beberapa apa ya budaya yang ada di Lombok ya. Oke, dari Rinjani dan lain sebagainya. Tapi ada satu quote yang saya senang banget ya. Ada dua yang tidak pernah puas. Teman-teman pasti kenal dengan Rumi ya. Beliau bilang ada dua yang tidak pernah puas. Siapa mereka? Pecinta dunia dan pecinta ilmu. Kayak kita nih yang ada di sini ya. Kita ini pecinta ilmu gitu kan. Makanya mau meluangkan waktu untuk belajar sebentar walaupun sederhana gitu kan ya. Tapi saya berharap kita semua adalah pecinta ilmu ya. Jadi terus belajar. Salah satunya adalah dengan menulis buku ya gitu ya. Itu juga bagian dari belajar. Dan apa namanya terima kasih untuk Detak Pustaka yang udah membantu terbitnya buku saya gitu kan ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau ada ide-ide yang pengen ditulis bisa diskusi juga ya dengan tim Detak Pustaka nih bagusnya bikin buku kayak gimana misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi saya berharap kita bukan pecinta dunia, tapi kita adalah pecinta ilmu sehingga kita bisa terus jadi pembelajar kelas dunia dan pembelajar sepanjang hidup. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tanti. Boleh banget dong reaksinya teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, selesai Kak Tanti menjelaskan dan memaparkan materi, pastinya di sini teman-teman juga tidak sabar untuk berdialog langsung atau tanya jawab nih ya sama Kak Tanti, yang mana nanti untuk satu penanya akan mendapatkan sesuatu dari Kak Tanti langsung gitu. Tapi di sini Nosa hanya memberikan kesempatan untuk 3 orang ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini Nosa akan memberikan sebuah informasi ke teman-teman. Tapi di sini Nosa tidak sendirian. Di sini Nosa akan ditemani oleh rekan Nosa yang sangat cantik ya di sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo Kak Rabani. Mungkin open mic dulu Kak Rabani. Sepertinya belum terdengar ya? Iya, belum Kak Tanti. Boleh cek sound dulu Kak Rabani. Oke, sambil menunggu Kak Rabani, jadi teman-teman peserta lainnya mungkin boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan yang akan nanti ditanyakan ke Kak Tanti ya. Tapi sayang banget ya teman-teman, di sini Nosa hanya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya saja, seperti itu. Terus ada yang nanya nih, apakah Kak Nosa boleh banget tanya di kolom komentar? Boleh banget, tapi nanti Nosa akan mengutamakan siapa yang berani berdialog langsung dengan narasumber kita, seperti itu. Jadi teman-teman siap-siap ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan rekan Nosa nantinya akan memberikan informasi yang sangat informatif ya untuk teman-teman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ya. Halo Kak Nosa.
Halo Kak Rabani. Ah, Nah, udah ya, mohon maaf ya, kedengeran. ada kendala. Oke, Iya. aman saja Kak Rabani. Teman-teman Hmm. panitia boleh disematkan nih Kak Rabanina udah cantik banget soalnya sore ini. Mhm. Oke, bantu sematkan Kak Rabaninya ya, teman-teman. Ya, baik Kak Nosa. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Selamat sore teman-teman semua. Senang bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir di webinar pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rabani dari Data Publisher. Setelah kita mendengar pemaparan sebelumnya dari Kak Tanti yang sangat insightful ya sekali ya. Mungkin di sini di antara teman-teman ada yang sudah memiliki tulisan atau naskah hasil penelitian, tapi masih bingung gimana sih caranya supaya bisa diterbitkan jadi buku dan bisa dibaca oleh banyak orang. Di sini kami menyediakan layanan penerbitan, baik untuk naskah umum atau naskah hasil penelitian yang mungkin masih memerlukan proses konversi terlebih dahulu. Kebetulan di bulan April ini juga kita sedang mengadakan promo spesial memperingati Hari Kartini nih. Prosesnya cukup praktis karena nanti akan dibantu dari awal sampai akhir mulai dari proses editing naskah, desain hingga pengajuan ISBN-nya. Selain itu, penulis juga mendapatkan benefit berupa royalti, kemudian bonus cetak bukunya, sampai promosi dan distribusinya. Boleh slide selanjutnya, Kak? Iya, dan menerbitkan di Detak juga bisa mendapatkan benefit lain juga begitu ya. Jadi selama proses penerbitannya ini akan didampingi oleh tim editor yang tentunya sudah bersertifikat BNSP. Dan setelah bukunya Ya. terbit, penulis juga berkesempatan untuk menjadi narasumber di webinar, podcast, hingga mendapatkan exposure media. Bahkan juga bukunya ini berkesempatan masuk ke katalog pengadaan buku. Jadi bukan hanya sekedar menerbitkan buku, tapi juga membantu penulis untuk berkembang dan dikenal lebih luas. Boleh slide selanjutnya. Iya, dan selain layanan penerbitan juga di Detak Publisher ini sedang mengadakan promo spesial pendaftaran hak kini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki buku atau karya-karya lain dan ingin mendaftarkan hak ciptanya, bisa kami fasilitasi. Jadi khusus periode 25 April sampai 2 Mei ini sedang ada harga penawaran khusus dari 399 hanya 299.000 saja. Tapi promo ini bersifat terbatas, jadi bisa segera mengamankan promonya ya. Boleh slide selanjutnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung seputar penerbitan atau seputar naskah, bisa mulai dari cek kelayakan naskah atau konsultasi dengan tim kami di nomor berikut ya. Boleh dicatat atau di screenshot dulu, mungkin begitu. Mungkin itu dari saya, Kak Nusa. Saya kembalikan ke Kak Nosa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rabani sudah memberikan informasi ke teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah di sini Nosa mau ngasih tahu peraturannya, seperti yang sudah Nosa beri tahu di depan tadi. Nosa hanya memberikan kesempatan 3 orang penanya, yang mana itu Nosa mengutamakan yang bisa berdialog langsung dengan Kak Tanti, seperti itu ya teman-teman. Dan setiap penanya hanya boleh menanyakan satu pertanyaan ya teman-teman. Nah ini eksklusif banget, jadi teman-teman pastikan pertanyaannya sudah sudah termasuk pokok pertanyaan yang ingin teman-teman obrolkan dengan Kak Tanti. Oke, di sini Nosa mau cek untuk kesempatan pertama. Nosa ingin memberikan kesempatan kepada di layar Nosa ini ada Kak Nur Fitriana. Halo Kak Nur Fitriana. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semua. Maaf saya Waalaikumsalam. tidak open video karena di Makassar lagi hujan nih. Ya, wah jauh ya di Makassar. Iya. Kak, tidak apa-apa. Iya. Boleh ini Silakan. memperkenalkan diri, terus asalnya dari mana, terus bisa langsung pertanyaannya Kak Nur Fitriana.
Oke, baik. Halo Mbak Tanti, perkenalkan Halo. saya, Fitri panggilannya. Saya sebenarnya sudah domisili di Makassar itu udah 20 tahun, tetapi Ya. saya sama dengan Mbak Tanti, saya asli NTB juga, saya asli Bima, Nusa Tenggara Barat. Oh ya? Eee, iya, terus Mhm. kesamaannya lagi itu saya adalah lulusan sastra Inggris juga Oh, di dari mana? Universitas Hasanuddin Oh magisternya. my gosh ya. Iya. Wah, wow, magister. Oke. Heeh heeh, Ya ya, dan, keren keren. sekarang itu saya, menjadi dosen di salah satu kampus swasta di Kota Makassar gitu. Mhm Cuman, mhm selain mengajar itu saya adalah seorang aktif volunteer untuk relawan anak, untuk dunia pendidikan dan kesehatan. mhm Kemudian selama 5 tahun ini itu, saya sudah berkecimpung, untuk menjalankan program menstrual hygiene management, adalah mhm. edukasi manajemen kebersihan menstruasi untuk anak-anak sekolah dasar usia Mmm, 4 sampai li sampai 4 sampai 5 untuk kelas 4 sampai 6 sekolah dasar di, mhm sekitar, hampir 10 sekolah di Sulawesi Selatan. mhm Jadi, yang menarik bagi saya itu adalah ketika saya berpikir untuk melanjutkan program doktornya saya, mhm. sebenarnya mempunyai data terkait Mmm, dengan hasil, forum group discussion untuk bersama orang tua, bersama guru, mmm. dan forum group discussion juga bersama anak laki-laki, perempuan yang sudah menstruasi dan belum menstruasi, Oh, terhadap, oh. pengetahuannya Mhm. mereka terkait menstruasi itu seperti apa Ya. gitu. Mhm. Dan hal yang menarik bagi saya itu adalah Mbak Tanti bahwa Mmm. ada berbagai macam mitos seputar menstruasi, baik dari guru, orang tua, maupun Ya. anak-anak ini yang hampir sama Mhm. gitu di Sulawesi Mmm. Selatan. Oh, Contohnya, iya. Mmm. misalnya itu adalah tidak boleh keramas pada saat menstruasi, tidak boleh potong kuku, atau tidak Ya. boleh berolahraga saat menstruasi. Terus ada juga yang Right. bilang, kalau pada saat menstruasi itu tidak boleh bikin tape, nanti tidak jadi tapenya. Atau tidak boleh Oh. pegang daun seledri, nanti tidak daun Oh. seledrinya akan mati gitu. Oh, Seakan-akan menarik. perempuan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali Luar sampai bisa biasa ya. mematikan tanaman dan lain sebagainya gitu. Jadi Iya iya iya. menarik bagi saya untuk Mhm. menggabungkan background-nya saya sebagai dosen sastra Inggris Mhm. pengalaman saya untuk Mhm. menjalankan, MKM ini, karena program ini sebenarnya Mmm. program dari yayasan saya bekerja Ya. sama dengan UNICEF Makassar sebenarnya udah 5 Oh, tahun, menarik. Oke oke. sama Kedutaan Mhm. Besar New Zealand gitu. Jadi nantinya Oh, itu saya oke. kepikiran bahwa ke depannya itu saya ingin Mmm. menggabungkan background-nya saya ini dengan pengalaman saya dengan Mhm. mengambil jurusan, creative writing gitu. Jadi Oke. creative writing itu yang saya lihat itu, output-nya itu mereka nanti akan menulis sebuah buku, dan buku Mhm. tersebut itu, hasilnya itu akan rencananya saya pakai untuk edukasi kembali atau untuk menyebarkan kembali ke sekolah-sekolah, misalnya Mmm. sekolah 10 sekolah yang saya sudah Mhm mhm. intervensi gitu. Ya Jadi ya kesimpulannya itu ya. adalah saya punya data, kemudian saya Mhm. ingin data itu menjadi latar belakang dari riset proposal Mmm. saya, nanti output-nya saya Mhm. itu akan membuat buku middle grade untuk usia 10 sampai 15 tahun, karena Mhm. penemuan saya itu anak usia 8 tahun dan 9 tahun di Makassar itu sudah menstruasi gitu. Jadi Oh. iya Mmm. betul. Jadi Luar kayaknya biasa. hal menarik untuk menuliskan buku anak untuk mereka, yang Ya nantinya pada ya. saat saya menulis buku tersebut itu, saya nanti akan berkoordinasi mungkin dengan supervisor, kemudian melakukan yang namanya, baca ya, maksudnya membagikan draft-nya itu untuk dibaca lagi kepada anak-anak di sekolah Ya tersebut yang ya. nantinya sebelum dicetak, akan seperti itu modelnya. Jadi, saya Mhm sebenarnya mhm. itu tertarik mengikuti webinar, hari ini itu karena kepingin dari Mbak Tanti sendiri mendengar POV dari saya seperti ini, apa sih masukan dan sarannya ke depan karena Mbak Tanti kan sudah gelar doktor nih, Mhm. kepada saya pribadi yang saya lagi struggle ini untuk riset proposal-nya saya, gitu. Makasih, Mbak. Ya, oke. Saya bisa langsung jawab ya, Ya Mbak boleh, Mbak. Rosa? Oke, baik. Oke, Iya Kak, langsung dijawab pertama-tama saja. oke, Mbak Fitri, I would like to say you're gorgeous. Seriously, you are gorgeous. I mean, it's like,
nggak mudah untuk menemukan satu fenomena yang menarik seperti ini ya. You know, like tadi yang menstruasi, hubungannya dengan mitos-mitos gitu kan ya. Kemudian ingin nanti outputnya pengen belajar untuk menulis lebih baik sehingga bisa menghasilkan buku yang nantinya bisa jadi kayak semacam buku panduan untuk sosialisasi untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk guru gitu kan ya, untuk masyarakat. I think this is gorgeous gitu ya. So go for it gitu ya Mbak ya. Kalau kita mau, saya selalu percaya kalau kita mau kuliah doktoral gitu kan ya, mau nulis buku gitu ya, mau melakukan hal-hal besar, kita bisa mulai dari hal yang kecil. Apa itu hal yang kecil? Hal-hal yang kita sukain gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir, apa sih gitu kan ya, nyari susah aja gitu kan ya. Apa sih itu? Itu kan ya udah biasa kayak gitu, mungkin loh ya kayak gitu. Tapi ternyata di balik itu, tadi saya percaya Mbak Fitri udah menggali banyak di lapangan gitu ya dengan melihat fenomena tadi ya, mitos-mitos yang terjadi di lapangan gitu kan ya. Apa nih yang menghambat edukasi tentang menstruasi yang sehat, terutama untuk anak-anak. Apalagi tadi kalau dilihat ada fenomena baru juga ya Mbak, bahwa anak umur 8-9 tahun itu sudah menstruasi gitu ya. Artinya gitu kan ya, itu kan sebenarnya masa ketika anak masih bermain ya nggak sih gitu kan ya, bermain-main gitu kan ya. Ketika terus kemudian mereka menstruasi ini sesuatu hal yang bisa jadi hal yang menakutkan misalnya kayak gitu kan ya. It's good gitu ya kalau Mbak Fitri tadi udah kepikiran untuk menulis buku, tentu membaca anak-anak misalnya gitu kan ya. Tentu misalnya bukunya disesuaikan dengan gambar-gambar yang menarik, you know. Terus kemudian misalnya ada buku juga untuk untuk yang guru, untuk orang tua gitu kan ya. Saya rasa bukunya harus juga disesuaikan ya. Itu saya rasa advice dari saya gitu kan ya. Sebenarnya banyak banget local wisdom di daerah yang kita nggak bisa bilang bahwa ini jelek ya, kenapa sih ada budaya ini, kenapa gitu kan ya, ada mitos-mitos gitu segala macem gitu kan ya. Bisa jadi ini jadi sesuatu yang justru karya besar kita loh Mbak gitu kan ya, mau bikin riset yang besar yang dibaca oleh ribuan peneliti dunia, we never know loh ya, siapa tahu kan ya ada peneliti dari luar negeri gitu kan ya, yang misalnya membaca artikel Mbak Fitri gitu kan ya, mau publish di Sinta, publish di Scopus misalnya ya. I think you are quite familiar, kalau udah S2 quite familiar ya Mbak ya dengan penulisan artikel-artikel di jurnal ilmiah kayak gitu ya. So go for it gitu kan ya, digali lagi gitu kan ya hal-hal ini, apalagi tadi tujuannya untuk kebaikan ya gitu, bagaimana anak-anak itu bisa bersiap gitu kan ya ketika mereka once they have menstruation misalnya kayak gitu kan ya, oh mereka udah siap, berarti ada sesuatu yang berubah di tubuh saya harus ngapain gitu kan ya, nggak boleh takut, saya harus ngomong sama siapa kayak gitu kan ya. This is gorgeous Mbak, so just go for it ya, banyak ngobrol sama orang tua barangkali anak-anaknya sudah menstruasi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tangani, you know, you'll get some insights ya dari orang tua ini ya, mungkin dari guru-guru yang anak-anaknya juga mungkin ya muridnya ya yang sudah menstruasi, gurunya juga mungkin bingung ya, anak lagi menstruasi pas lagi belajar misalnya gitu kayaknya, lagi main sama teman-teman di halaman sekolah gitu kan, oh guru harus ngapain gitu kan ya. Nah I think this is jadi guidance ya, buku panduan, you know, untuk guru kepala sekolah yang bisa dibaca oleh guru-guru gitu kan ya, oleh siswa gitu kan ya, disesuaikan aja Mbak ya isinya gitu kan ya, gambar-gambarnya gitu kan ya, bahasanya of course gitu kan ya. I think this is gonna be great gitu ya Mbak ya. Kita memulai dari sesuatu yang kita sukain, interest gitu ya, sesuatu yang kita pahamin, right? Sesuatu yang pengen kita kembangkan, sesuatu yang pengen kita kontribusikan untuk masyarakat. I think that is good gitu ya. Kayak misalnya kayak buku saya itu, oh ya kenapa sih? Apa hubungannya nih kepemimpinan kepala sekolah dengan peningkatan kualitas pendidikan gitu kan? Banyak banget gitu kan ya ternyata ya gitu ya. Saya mendapat banyak banget insights dari kepala sekolah gitu, apa yang mereka lakukan, praktik baik apa yang mereka lakukan di sekolah gitu kan ya. Bahkan ada sekolah yang bilang bahwa kepala sekolahnya bilang kayak gini ya Mbak Tanti, ketika kami membuat rencana pengembangan kurikulum ya tiap tahun ajaran baru, kami ngobrol loh sama orang tua. Hebat banget gak sih di kampung gitu ya, mereka mengundang orang tua untuk ngobrol kira-kira materinya apa nih ya, tentu dengan bahasa yang sederhana gitu kan. Wow, itu luar biasa banget sih gitu kan ya. And I think you can do it as well. So go for it Mbak, semangat.
Oke, terima kasih untuk Kak Tanti jawabannya dan terima kasih juga untuk Kak Fitri ya. Semoga dilancarkan proses penulisan bukunya dan jangan lupa mungkin bisa banget nih kerjasama sama Duta Pustaka untuk mewujudkan buku yang ingin Kak Tanti terbitkan. Oke. Berikutnya Nosa akan pilih di sini sudah ada yang angkat tangan. Oh nih, ada Kak Mukhlis. Ya. Halo Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Pak. Mukhlis. Boleh banget Pak Mukhlis ini perkenalan diri, terus asalnya dari mana? Selamat sore, Kak Rustam. Saya sebenarnya background-nya adalah sarjana teknik dan spesialis saya adalah listrik dan pekerjaan saya di industri minyak dan gas ya, di oil and gas, dan beberapa buku sudah saya terbitkan, salah satunya dengan Detak Pustaka. Mungkin satu buku lagi dalam 1 minggu ini Kak Nosa saya akan serahkan ke Detak Pustaka, sudah memasuki 95% yang buku fiksi. Wow, keren Pak. Oke, karena saya juga sangat terinspirasi dengan di doktoral itu pendidikan dan kearifan lokal ya. Kemarin ini saya sudah membuat untuk buku populer ini, bukan untuk disertasi, mengenai kebakaran yang jadi akibat kesempratan itu judul awal saya, dan saya mengambil itu dan saya menggunakan metodologi yaitu secara 5Y gitu ya, dan ini sudah saya urutkan. Nah, ketika judul Pak dari Mukhlis, disertasi pendidikan integrasi dan kearifan lokal. Halo? Mukhlis, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus, mungkin lebih didekatkan ke ini, ke sinyal ini wifi-nya. Ya, sebentar ya, dekatkan. Oke, Atau terdengar boleh jelas nggak ini? matikan kamera dulu. Iya. Halo? Boleh Ya, boleh, dimatikan Pak. kameranya Oke, saya Pak, matikan biar apa lebih jelas suaranya. Ya udah saya matikan. Silakan Pak lanjut. Ya. Ya, bagus Pak suaranya. Ya, Oke, pertanyaan saya sekarang gini. Sebenarnya sama juga orientasi dan tujuan saya adalah edukasi, cuman beda bidang profesi. Saya melihat ada banyak kebakaran karena kondisi listrik yang tidak memenuhi standar gitu, sehingga banyak bukan hanya dari bidang properti tapi juga industri dan mall juga. Nah, ketika Bu Tanti mengajukan proposal ke pendidikan integrasi dan kearifan lokal, subjek yang diambil itu basisnya pendekatan apa? Karena ada pendekatan historis dibandingin daerah lain. Nah, itu menjadi pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, dalam proses penulisan itu observasi dan dia punya penelitian itu berbasis pada kuesioner ataukah memang langsung ke lapangan? Apa yang terjadi di lapangan, kondisi pendidikan di suku Sasak, dan sehingga menghasilkan apa outcomes-nya? Apakah akan lahir suatu namanya konsep pendidikan yang akan diterapkan secara mandiri di Sasak berbeda dengan yang lain? Itu saja, karena saya ingin melihat juga pendekatannya samakah dengan apa yang saya akan buat buku populer ilmiah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih Pak Mukhlis. Langsung dijawab Pak Tanti. Ya, oke. Pak Mukhlis masih banyak. Oh, mungkin aku pengen tadi ke Mbak Fitri. Mbak, aku bukan orang NTB. Kebetulan aku tinggal di Jakarta, tapi kebetulan program pelatihan guruku itu ada di Lombok Utara, di Pulau Lombok ya, sejak tahun 2020 gitu ya. Jadi saya dan teman-teman bolak-balik nih Mbak, tiap bulan untuk pelatihan guru dan kepala sekolah gitu ya, di Pulau Lombok. Oke.
Kemudian tadi Pak Mulus bertanya pendekatan ya Pak, soalnya tadi agak putus-putus Pak, suaranya pendekatan dari Iya, penelitian pendekatan. SDG saya. Baik, baik Pak. Iya, ya. Oke, baik Pak. Kalau dalam dunia penelitian ya Pak ya, sebenarnya ada 2 metode ya Pak ya yang dipergunakan, yaitu kualitatif ya Pak ya. Itu biasanya bentuknya interview gitu ya Pak ya, wawancara mendalam, Ya, FGD ya, gitu ya betul, Pak ya. betul, betul. Betul. Yang kedua ada yang kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif berarti yang kita menyebarkan kuesioner kemudian kita masukin ke yang paling sederhana ya Pak ya, aplikasinya misalnya SPSS kah, Amos kah, Smart PLS lah, misal kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nanti akan keluar tuh hasil data. Itu Betul. data-datanya berupa angka ya Pak ya, gitu. Kalau kalau tadi yang kualitatif itu kan misalnya transkrip wawancara saya dengan para subjek penelitian itu biasanya dimasukkan ke dalam aplikasi NVivo misalnya ya Pak ya, atau Atlas TI. Transkripnya nanti akan keluar temanya, coding, segala macam. Nah itu nanti harus diinterpretasikan gitu ya Pak ya. Jadi yang saya gunakan memang adalah pendekatan kualitatif Pak, dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Pak, gitu. Jadi multi case studies gitu ya. Jadi bukan single case Pak, tapi multi gitu. Jadi lebih dari satu. Studi kasusnya ada 5 karena ada 5 lokasi sekolah di mana saya meneliti gitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian studi kasus menarik ya Pak ya, karena kita benar-benar bisa mendalami yang kita pengen teliti sedalam-dalamnya gitu Pak ya. Jadi kasus apa nih, misalnya kepemimpinan apa sih yang dijalankan oleh kepala sekolah A misalnya dengan mengadaptasi nilai-nilai budaya Tio Tata Tuna. Wah, saya menginterview kepala sekolah, menginterview guru-guru, menginterview pengawas, kemudian untuk menambah pemahaman saya mengenai Tio Tata Tuna sendiri ya Pak ya, local wisdom ada di Lombok Utara adalah saya ngobrol, berdiskusi gitu ya dengan 2 bupati ya Pak ya pada saat itu, yang juga adalah pendiri dari Kabupaten Lombok Utara yang tahu persis bagaimana Tio Tata Tuna ini muncul pertama kali gitu ya Pak ya, dan apa harapan mereka sebenarnya dari Tio Tata Tuna gitu ya Pak ya. Itu dari yang tadi Pak pendekatan ya Pak ya. Nah, terus kemudian tadi maaf Pak, pertanyaan yang kedua outcome-nya ya Pak ya. Iya, kalau outcome-nya misalnya saya ya punya dalam subjek kebakaran diakibatkan kesemratan listrik, outcome-nya adalah mengedukasi ya para kontraktor ataupun para pengguna itu agar lebih berhati-hati dan mengikuti standar aturan itu yang outcome saya mengedukasi lah istilahnya. Baik. Nah, menarik ya Pak ya. Tadi Bapak juga menanyakan tadi apa yang saya lakukan ketika saya ke lapangan tadi, karena tadi metode saya adalah kualitatif ya Pak, dengan pendekatan approach-nya adalah studi kasus. Jadi saya memang tidak menyebarkan kuesioner Pak, gitu ya. Jadi saya langsung ke lapangan, ke sekolah, datang ketemu gitu ya dengan guru, kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Kemudian kita wawancara Pak ya, kami wawancara, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu ya. Nah, terus kemudian jadi tidak menyebarkan kuesioner Pak. Kuesioner dipergunakan biasanya untuk yang penelitian kuantitatif ya Pak ya. Nah, saya boleh memberikan masukan kepada Bapak ya. Tadi kan ini sebenarnya Bapak ingin katakanlah bikin buku yang kayak buku panduan gitu Pak ya. Misalnya bagaimana sih caranya agar buku panduan. Menarik ya Pak. Sebenarnya kurang lebih sama sih dengan tadi Mbak Fitri ya Pak ya. Buku panduan bagaimana anak-anak menghadapi menstruasi yang awal tadi, bagaimana orang tua dan guru menghadapi anak-anak yang misalnya menstruasi pertama kali gitu ya Pak ya. Kalau Bapak kan tujuannya ingin agar bagaimana penggunaan listrik dengan aman gitu ya Pak ya, kira-kira kayak gitu ya Pak ya. Ya, betul karena kan dari populasi statistik ya, saya menggunakan data statistik itu 5 tahun pertama ternyata kebakaran banyak terjadi di seluruh perkotaan ya, terutama perkotaan. Dan banyak juga kematian, yang menyebabkan kematian itu kan besar sekali saya lihat. Betul, Bapak. Itu. Ya. Nah, untuk buku panduan Bapak ya Pak ya, jika cakupannya misalnya untuk nasional ya Pak ya, bukan untuk daerah tertentu misalnya ya Pak ya. Nah, itu tentu harus banyak membaca ini ya Pak ya, banyak membaca misalnya buku-buku lain maupun artikel-artikel terbaru, laporan-laporan ya Pak ya, mengenai kelistrikan dan lain sebagainya ya Pak ya.
Nah, terus kemudian nanti dari situ Bapak juga mungkin harus ke lapangan misalnya ya, menginterview beberapa orang misalnya. Bapak juga tadi bisa lihat daftar statistik ya, mungkin di BPS gitu ya, misalnya dalam di provinsi mana tingkat penggunaan listriknya misalnya yang berapa watt misal gitu ya Pak ya, dipergunakan oleh masyarakat yang kelas menengah ABC segala macam kayak gitu ya Pak ya. Nah dari situ nanti Bapak bisa mulai ini Pak ya, harus spesifik ya Pak ya, jadi panduannya gitu dalam artian karena kalau saya pendekatannya kualitatif itu harus spesifik ya Pak ya, jadi unik hasilnya gitu ya, nggak sama dengan daerah lain gitu ya. So misalnya Bapak nih, saya nggak tahu apakah Bapak misalnya mau menulis khusus untuk misalnya Jakarta, misal ya Pak ya. Tentu kan penggunaan listrik oleh orang-orang Jakarta yang katakannya udah menengah ke atas, yang sudah lebih berpendidikan, tentu berbeda dengan penggunaan listrik misalnya di daerah-daerah yang misalnya ya Pak ya, masih prasejahtera misal ya Pak ya, pemahaman tentang kelistrikan masih belum baik. Nah ini harus disesuaikan nanti nih Pak penulisannya, gitu Pak. Ya, makanya dari itu saya melihat dia ada dua sih kalau di listrik ya. Mungkin sama juga profesi dalam bidang pendidikan untuk titel ataupun gelar dari master ke PhD ataupun disertasi ke doktor. Karena saya bidang profesi spesialis kayak seperti dokter, maka saya harus menghilangkan gap authority. Makanya baru kemarin saya mengambil uji kompetensi ahli tenaga listrik gitu dari Keren, Pak. BNSP. Wow, luar biasa. Karena saya kalau baru dengar tuh Pak nggak ada kayak ngambil gitu ya. Iya, karena listrik itu dia punya speciality, dia nggak boleh sembarangan ketika orang menanyakan bagaimana background si penulis, saya menghilangkan gap authority itu. Makanya Right. saya kemarin alhamdulillah baru lulus dapat sertifikat ahli ketenaga listrikan kompetensi gitu dari BNSP. Nah, ketika saya menulis itu tidak ada keraguan gitu dari sisi metodologi penelitian, dari segi pengalaman gitu. Itu yang membuat saya kan ternyata di dunia pendidikan juga memerlukan satu authority gitu loh, bukan hanya dari profesi saya gitu. Ya seperti Ibu Tanti kan mengambil filosofis doktor gitu. Ya, Benar, makasih Pak. Bu sarannya dan Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya percaya ya Pak ya, setuju banget dengan Pak Muhlis ya, bahwa kita kalau misalnya menulis kayak buku panduan seperti tadi yang Mbak Fitri juga ya gitu ya, kita harus punya background yang cukup bagus ya Pak ya, bahkan harus bagus banget gitu ya. Jadi ketika orang yang membaca ya, Mbak Nusa ya, oh baca buku siapa nih Pak Muhlis, oh Pak Muhlis ini kan yang udah punya sertifikat kayak gitu-gitu ya, oh orang pasti ya percaya gitu ya Pak ya. Saya rasa ini penting Pak, background dari penulis itu penting banget Pak, penting banget ya. Dan banyak itu juga ada satu ini ya sebentar lagi ya. Saya lihat tadi ketika orang punya keahlian tapi tidak menulis dia nggak akan punya legasi ya. Itu juga dari yang Anatur tadi yang pertama dibuatkan. Banyak ahli tenaga listrik tapi dia bingung karena nggak punya komunitas penulis gitu loh. Ya. Oke, selamat bergabung Pak di Dita Pustaka ya Mbak Nusa ya. Iya betul sekali. Terima kasih Pak Mulis. Pak Mulis ini merupakan penulis Dita Pustaka ya Kak Tanti dan sangat rajin sekali mendukung webinar-webinar penulis Dita Pustaka lainnya. Semoga next ini ya Pak Mulis bisa menjadi pembicara ya di sini dan berbagi ke teman-teman peserta. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman untuk Pak Mulis. Terima kasih Pak Mulis. Oke, terima kasih Pak Mulis. Next. Tinggal satu kesempatan teman-teman, boleh cepat-cepatan raise hand nih, siapa yang mau bertanya? Oke, langsung ya Kak Tanti ya. Di sini ada Kak Hafidz, siapa ini? Kak Hafidz Bawika. Oke. Oke, boleh perkenalkan asalnya mana Kak Hafidz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Hafiz asal dari Tegal. Saya lulusan dari Universitas PGRI Semarang kebetulan Kak. Kemudian PGRI Semarang Upgris itu saya kebetulan setelah saya lulus kuliah itu saya sudah membukukan buku menerbitkan buku itu judul bukunya itu tentang rencana waktu.
Rencana waktu itu saya terinspirasi dari apa ya? Dari perputaran waktu yang begitu cepat sehingga saya itu perlu berdiam diri dalam sebuah dimensi di mana saya bisa tenang. Saya terinspirasi dari hal-hal yang berupa ketenangan itu kan entah dari pengalaman ataupun kita cinta itu seperti itu. Itu saya itu kebetulan menulis karya saya itu karya sastra kebetulan yang dibukukan itu berupa puisi dan cerpen. Dan kan saya aktif juga di di blogger. Saya ngeblogger itu saya dari SMA. Saya SMA di MAN 1 Kota Pekalongan kebetulan. Terus kemudian saya mau tanya, Kak, bagaimana sih cara kita supaya bisa selalu konsisten dalam berkarya? Faktor apa yang perlu kita amini supaya kita itu bisa selalu dalam seharian itu dalam beberapa dekade mungkin hari dan sebagainya macam kita bisa selalu berkarya. Alasan apa yang bisa bikin kita itu supaya kita itu ada trigger untuk berkarya? Terima kasih. Baik. Makasih Mas Hafiz. Saya langsung jawab ya Mas. Oke, yang pertama, satu yang paling penting adalah kita harus banyak membaca Mas. Serius, harus banyak membaca. Benar, hanya banyak membaca, baik genre yang Mas sukain, misal tadi menulis puisi, kayak gitu kan ya, maupun yang di luar itu Mas, gitu. Kita juga jangan terlalu terpaku bahwa saya biasa menulis puisi, jadi yang dibaca adalah buku-buku puisi, no, gitu kan ya. Mungkin bisa baca buku-buku tentang sejarah, tentang budaya, sehingga bisa banyak terinspirasi ya Mas ya, tentang budaya-budaya. Nih budaya Tegal, saya kebetulan pernah beberapa kali ke Tegal ya Mas ya, kota yang teman-teman juga banyak, jadi seneng banget. Nah, tadi Mas Eha tuh membaca banyak genre, jadi jangan cuma yang tentang puisi aja gitu kan ya, tapi yang lain Mas, gitu kan ya, bisa membuka wawasan ya. Terus kemudian tidak hanya yang berbahasa Indonesia misalnya ya Mas ya, boleh coba lihat buku-buku yang dalam bahasa Inggris yang baik yang sastra maupun yang non sastra gitu ya Mas ya, itu bagus banget gitu. Kebetulan S1 saya di bahasa Inggris gitu ya. Punya persinggungan dengan bahasa internasional ya. Nah, yang kedua adalah bergabung dengan komunitas Mas. Oh iya. Ini bagus banget gitu kan ya. Tadi yang kita udah punya WhatsApp ya, Mbak Nusa ya. Di situ kita gabung dengan penulis-penulis, ada juga ya WhatsApp grup yang penulis ya Mbak ya. Nah itu di situ kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, memperkaya wawasan, menajamkan karya-karya kita gitu kan ya. Mungkin dari situ nanti bisa dapat masukan-masukan yang berharga gitu kan ya, yang kaya gitu kan ya, yang mungkin yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Saya percaya banget itu gitu ya. Itu yang kedua ya Mas ya. Tadi yang satu banyak membaca banyak genre ya Mas ya gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah tadi bergabung dengan komunitas penulis, komunitas ada beberapa komunitas membaca gitu ya Mas, itu bagus banget ya, saya senang banget gitu ya. Terus yang ketiga adalah gini Mas, kalau kita pengen berbuat baik sebenarnya dengan kita punya niat untuk tadi Mas menulis karya-karya yang bagus, yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, nulis itu kan sebenarnya membuat kita jadi senang, jadi tenang ya nggak sih Mas kalau kita baca puisi. Iya betul sekali. Itu pasti banyak manfaatnya untuk banyak orang ya. Jadi kita niatkan dengan sesuatu yang baik ya. Saya pengen berkontribusi ke masyarakat dengan menulis karya-karya yang lebih baik gitu daripada karya yang sebelumnya misalnya kayak gitu Mas. Saya rasa itu aja yang boleh saya usulkan ya, sarankan. Terima kasih Bu. Terima kasih sukses ya Mas. Siap, matur suwun. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih Mas Hafid. Oke, di sini terima kasih juga untuk Kak Tanti ya tentunya. Tadi Kak Hafid kan bingung gitu ya gimana cara menyalurkannya. Jadi nanti Kak Hafid mungkin juga teman-teman peserta lainnya jangan sampai keluar dari grup.
Karena di situ juga akan ada informasi terkait webinar-webinar selanjutnya, terus mengenai konten-konten dari penerbit Deta Pustaka, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan menyusul Kak Tanti nih nantinya, yaitu dengan menerbitkan buku di Deta Pustaka. Oke, karena ada 3 nanti Nosa akan berdiskusi ya sama Kak Tanti, siapa yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Kak Tanti. Nanti siapa yang beruntung akan dikontak sama Nosa ya, teman-teman. Ya, begitu. Oke, teman-teman mungkin bisa juga selama mengikuti webinar dari awal sampai sekarang, mungkin punya dokumentasi dan mau banget untuk share pengalamannya mengikuti webinar Deta Pustaka, bisa banget share di IG ya teman-teman. Nanti bisa banget tag IG Deta Publisher dan juga IG dari Kak Tanti. Nah, boleh banget teman-teman reaksinya gimana nih untuk sesi tanya jawab menurut teman-teman? Oke, mantap sekali Wak. Banyak mendapatkan love ya di sini ya. Oke teman-teman. Nah, sebelum Nosa akhiri ya teman-teman. Nah, ini adalah sesi dokumentasi. Nanti di sini Nosa akan dibantu oleh temannya Nosa ya, yaitu Mbak Iva. Mungkin Mbak Iva boleh bantu mimpin. Oke, selamat sore Kak Nosa dan Kak Tanti. Izin untuk memandu sesi dokumentasi kita ya. Sebentar, saya setting dulu. Oke, hitungan ketiga ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save dulu ya. Kita foto sekali lagi. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Nosa. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali insight ya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Jadi Nosa atas nama panitia sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita atas ilmunya. Tentunya untuk Kak Tanti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tanti juga memberikan banyak sekali pengalaman dan juga wawasan yang sangat luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan bekal berharga bagi para peserta dalam mengembangkan kepenulisan ilmiah yang berakar pada nilai-nilai pendidikan dan kearifan lokal. Terima kasih juga Nosa sampaikan kepada seluruh peserta ya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam karya nyata, serta menjadi langkah kecil menuju kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa. Oke teman-teman, apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara, Nosa mewakili teman-teman panitia dari Deta Pustaka, maaf yang sebesar-besar berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya, teman. Saya Ayu Nosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Tanti. Terima kasih, Mbak Nosa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.